Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya dengan saya dalam pelajaran matematika wajib. Hari ini kita masih bahas tentang peluang bagian kedua tapi ya. Oke, siap ya. Nah, alur konsep seperti yang saya pernah jelaskan di pertemuan sebelumnya. Kita masih bahas tentang kaidah pencacahan. Ya, kemarin ada aturan penjumlahan, perkalian, faktorial, permutasi, dan kombinasi. Permutasi ini nanti terbagi lagi jadi permutasi unsur berbeda, kemudian permutasi beberapa unsur kembar atau sama, dan permutasi siklis. Ya. Nah, yang aturan penjumlahan faktorial ini kan sudah dipelajari di pertemuan sebelumnya. Jadi hari ini kita fokus di kombinasi. Oke, siap ya. Kita mulai. Nah, kita masuk kombinasi nih. Apa sih kombinasi ya? Saya harus tulis kombinasi pakai C. Kenapa nanti kalian tahu. Konsep kombinasi ini tentulah berlawanan dengan permutasi. Jadi kombinasi ini banyak cara menghitung kemungkinan tanpa memperhatikan urutan. Jadi tanpa kita nggak perhatikan urutannya. Jadi kalau terpilih A dengan B, yaitu kita anggap sama dengan BA urut. Ya, walaupun urutannya mereka berbeda, kita nggak peduliin itu, tetap dianggap sama, dianggap satu kemungkinannya. Maksudnya kombinasi. Pokoknya soal selain posisi, selain jabatan, selain kedudukan ya, itu pasti kombinasi. Gitu aja, enak mikirnya ya. Nah, banyak kombinasi R unsur dari N unsur berbeda, itu bisa dituliskan begini sama kayak tadi. Nah, ini alasan saya tuliskan kombinasi pakai C, combinasi itu biar kalian ingat rumusnya itu C. Begini penulisannya ya. Ada 3 jenis ini yang sering dipakai. Jadi nggak usah bingung mau soal atau pembuat soal itu menuliskan dengan cara apapun, langkah pengerjaannya sama, rumusnya sama. Tapi saya prefer mengajar menggunakan yang pertama ini ya. Nah, rumusnya kombinasi R dari N itu N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Jadi kalau kalian lihat apa bedanya dengan rumus permutasi? Ya, bedanya ada tambahan ini saja di sebelah sini nih. Kalau kalian lihat rumus permutasi, boleh lihat kalian preview ke sebelumnya tadi lah ya. Kalau kalian lihat bedanya cuma di situ. Jadi ingat itu beda rumus kombinasi dengan permutasi. Oke. Dengan ketentuan yang sama, N ini banyak seluruh unsur atau seluruh objek yang ada di soal. R ini banyak objek yang ditanya di soal, ya, nggak berubah. N dengan R tetap sama ketentuannya itu. Contoh deh. Nah, ini saya mau kasih contoh bedanya urutan yang diperhatikan urutan dengan tidak memperhatikan urutan ini. Jadi misalkan saya punya 3 kandidat yang akan mengikuti perlombaan bulu tangkis. Mereka itu sebut saja si A, si B, dan si C. Nah, dari kandidat ini cuma 2 orang yang akan berangkat mewakili sekolah untuk mengikuti lomba tersebut. Jadi 3 kandidat tadi kita seleksi, cuma 2 yang akan berangkat, gitu ya. Nah, coba deh tentukan banyak kemungkinan peserta yang bisa mewakili sekolah tersebut mengikuti lomba. Lihat di sini. Ada posisi atau jabatan yang dibahas di sini nggak? Nggak ada ya. Jadi ini cuma secara umum. Dia bilang ada 3 kali mau dipilih 2 gitu doang. Nggak ada ngomongin posisi atau jabatan. Makanya ini soal kombinasi. Jadi kalau mau dikerjakan manual bisa nggak? Ya bisa. Kita data dulu. Ya, tadi kan yang mau lomba
si A yang kandidat yang mau ikut seleksi A, B, C ya. Jadi kemungkinan yang terpilih boleh dong A, B gitu ya. Kalau kita data nih, kita manualin, ya misalnya terpilih bisa si A, si B, bisa si A dengan si C, bisa juga si B dengan si A, bisa juga si B dengan si C, bisa juga si C dengan A yang terpilih untuk mengikuti lomba, bisa juga si C dengan B. Terus apa bedanya dengan yang tukar mutasi tadi? Ya beda, ini kan saya belum jelasin ya. Jadi kan kemungkinan seluruhnya begini nih ya, ada 6 kemungkinan ini. Cuma karena ini kombinasi yang tadi ada statement AB itu sama aja dengan BA dong ya gak? Karena nggak ada posisi yang dipertaruhkan di sini, nggak ada posisi yang diperebutkan. Jadi si AB ini dengan si BA sama aja lah ya kan, sama-sama mereka berdua juga yang berangkat, sama-sama mereka dua juga yang ikut lomba yang terpilih. Ya kita anggap aja itu satu kemungkinan ya, karena nggak ada bedanya tuh, mau si A, B, mau BA, misalkan yang terpilih duluan si A atau si B kan sama aja. Begitu juga dengan AC nih, dengan CA ya, walaupun urutannya begini tapi kan tetap aja mereka berdua yang berangkat kan. Sama si BC juga walau dengan CB. Oke, walaupun urutannya BC, urutannya CB, tetap mereka berdua juga yang berangkat ya kan, nggak ada bedanya. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan tidak memperhatikan urutan. Jadi masa bodoh deh sama urutan A, B, B, A, tetap aja mereka berdua ya. AC, BC, AC, CA tetap aja mereka berdua yang berangkat, seperti itu. Jadi gimana dong ya, ini kita hitung satu ya nggak, yang ini kita hitung satu, ini kita hitung satu. Jadi cuma ada berapa kemungkinan? Cuma ada 3. Jadi ini cuma si A, B, AC, BC itu doang kalau kombinasi ya. Oke, jadi total cuma ada 3 kemungkinan terpilihnya peserta yang mewakili sekolah tersebut untuk ikut lomba bulu tangkis ya. Itu kalau menghitung manual, paham ya? Itu bedanya permutasi dengan kombinasi tadi. Contoh lagi deh, kita hitung pakai rumus ya. Misalkan yang soalnya tadi masih 3 orang tersebut mau dipilih 2, kita hitung pakai rumus deh. Ada berapa banyak sih kemungkinan hasilnya harusnya sama dong ya? Ya nggak? Hasilnya harusnya sama karena pakai cara apapun dalam matematika tuh, kalau kita mengerjakan soal pakai cara apapun boleh, asalkan cara itu benar. Kalau cara itu benar pasti hasilnya sama kalau kalian bandingkan dengan dengan cara-cara yang berbeda tadi. Kita data banyak suruh objek, suruh unsurnya ada 3 ya. Kandidatnya ada 3, mau dipilih 2 ya. Jadi yang ditanya soal tadi kan 2. Rumusnya kombinasi R dari N itu N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Masukin N nya kita punya 3, R nya kita punya 2. Jadi 3 faktorial dibagi R nya 2 ya, 2 faktorial, 3 kurang 2 faktorial, ini dikali ya, ingat ini dikali. Jadi jangan bingung, ini ngerjakannya dikali yang bawah ini. Yuk faktorialnya kita jabarin. 3 faktorial itu jadi 3 kali 2 kali 1. Oke, 2 faktorial itu 2 kali 1. 1 faktorial ya 1 ya. Jadi kita habis nih 2 kali 1 ya enggak? 2 kali 1 dibagi 2 kali 1 habis dong. Tinggal siapa yang tersisa? Tinggal 3. Jadi jawabannya sama kan dengan tadi. Jadi ada 3 kemungkinan peserta yang mewakili sekolah tersebut. Siapa aja ya tadi? Bisa si A B, bisa si A dengan si C, bisa si B dengan si C yang berangkat mewakili sekolah. Itu kombinasi ya. Oke, paham ya sampai sini?
Jadi ingat, permutasi itu memperhatikan urutan. Permutasi itu soal tentang posisi, jabatan, kedudukan ya. Oke, kalau kombinasi ini ya soal selain permutasi itu, soal selain yang ada posisi-posisi, selain yang ada jabatan-jabatan, itu pasti kombinasi. Oke, nah biasanya kayak tadi nih, milih orang untuk lomba, kemudian mengerjakan soal, jadi pilihan soal ganda itu bisa juga. Kemudian soal tentang kartu remi biasanya bisa juga. Kemudian soal tentang kelereng, bola, itu biasanya kombinasi juga ya. Ingat itu, nanti kita akan bahas. Jadi kita harapannya kalian bisa ulang-ulang lagi materi ini sebagai modal untuk mengerjakan peluang ya, permutasi, kombinasi, dan faktorial. Itu yang penting karena nanti dua itu sering dipakai untuk ke materi selanjutnya tentang peluang, menghitung peluang kemungkinan ya. Itu saja hari ini. Silakan kalian catat dengan bahasa kalian sendiri boleh. Yang penting kalian paham ketika nanti kalian baca kembali. Kalau ada yang ingin ditanyakan bisa langsung komen di bawah atau di Classroom atau langsung WA saya. Ya, jangan sungkan-sungkan. Itu saja materi kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.